Halo teman-teman Morusan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang jam 1 siang, kambing-kambing sudah siap untuk diberi pakan kedua. Nah, cuaca saat ini, siang ini cerah. Backlight. Oke, hari ini saya ingin bercerita tentang HPT atau HMT. Nah, ini kandang khusus cempe. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bedanya kandang cempe yang kecil, yang besar, dua kandang ini itu fungsinya untuk memisahkan cempe berdasarkan usia dan kebutuhan susu. Nah, di sini cempe diberikan susu sehari 3 kali dengan porsi susu masing-masing sesuai dengan usia. Nah, ini koloni kawin. Nah, di kandang kami setiap penjadwalan masa kawin itu di koloni seperti ini. Jadi satu jantan dengan 10 ekor betina. Sedangkan sini masih perah. Koloni perah, ini koloni kawin, dan ada jantan 1 ekor. Nah, kalau yang ini koloni ada bunting kita pisahkan, ada 5 ekor. Nah, itu ada sisa peninggalan bur. Kondisi sedang bunting. Nah, ini koloni sanen. Ini koloni sanen masih diperah. Ini sudah dikoloni kawinkan dengan jantan sanen selama 2 bulan. Ini laktasi bunting. Oke, kita lanjut ke lahan. Kali ini saya ingin bercerita tentang lahan Indigofera, di mana Indigofera ini sudah hampir 2 tahun, kayak ini 1,5 tahun lebih kita tanam. Oke, ini kami menyebutnya ini kandang ubaran. Kambing-kambing di sini kambing kelahiran di sini. Belakang sana kandang sehat. Nah, ini gudang pakan hijauan dan pakan kering. Ini ruang produksi kita, ruang packing. Oke, kita ke lahan. Nama bloknya ini blok Olympus, yang kita tanam jenis legum Indigofera. Yang sebelumnya kita tanam jenis legum juga, tapi kaliandra, karena waktu itu pertumbuhannya sangat lambat, akhirnya kita replace dengan bibit Indigofera. Ini sudah panen keempat, 4 atau 5 kali panen Indigofera yang usianya mau 2 tahun. Nah, ini blok Olympus. Di depan blok ini ada barisan pohon kaliandra, monster. Nah, sedangkan di ini, dari sini sampai di ujung sana, ini blok Olympus, yang mana kita tanam sekitar kurang lebih 2000 pohon Indigofera. Nah, ini baru saja diberikan pupuk setelah panen. Ini usia sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan dari panen. Sudah tumbuh daun-daun baru, dan kita pupuk dengan kohe atau dengan tai kambing yang sudah kita fermentasi atau kita olah sebelum ditebar di lahan.
Nah, cara pemberiannya seperti ini. Jadi satu karung ini bisa 8 sampai 10 pohon. Sebelum diberikan pupuk, rumput liar dibersihkan terlebih dahulu agar memudahkan ketika memberikan pupuk. Nah, sedangkan di bagian sini ini udah yang baru panen beberapa minggu yang lalu. Jadi kita panen sini secara parsial, setiap blok, tidak semuanya langsung dipanen karena memang ketika kami menanam itu pun tidak sekaligus kita tanam langsung, jadi secara bertahap. Cara nanam indigo veranya sendiri kita bikin sebelumnya itu garitan atau gundukan tanah yang kita treatment dulu tanahnya dengan pupuk, lalu kita lubangi, baru kita tanam. Indigo vera yang kita tanam ini itu ukurannya itu 1 lidi. Jadi kita beli bibitnya dengan polybag ukuran kecil. Nah, sekarang udah sebesar ini selama hampir 2 tahun. Untuk saat ini satu pohon bisa menghasilkan 1 sampai 2 kilo legum indigo vera. Oke, sedangkan di bagian ujung blok Olympus itu ada blok Kaliandra yang kita sebut blok panjang. Nah, di blok panjang ini nyambung dengan blok bukit di sana, blok bukit Kaliandra, lalu nyambung ke lereng di bawah itu ada Kaliandra juga. Jadi di balik dataran sini itu yang ke bawah itu semuanya lereng yang kita tanami dengan Kaliandra. Sedangkan yang di bagian atas ini kita campur, kita tanam bagian bawahnya rumput, sedangkan di atasnya itu Kaliandra dan indigo vera. Jadi kami cukup cukup banyak, cukup masif kita tanam pohon legum dengan jenis Kaliandra dan indigo vera. Nah, ini masih ada lahan kosong, ini kita bisa tanami kembali dengan bibit indigo vera. Jadi di sini untuk kebutuhan pakan hijauan ternak kami dapati dari lahan yang kami memang siapkan untuk budidaya hijauan seperti legum, indigo vera dan Kaliandra, juga ada rumput. Nah, ini blok rumput yang di bagian lahan atas yang kita sebut, yang kami menyebutnya ini blok GH. Blok GH yang kurang lebih kalau kita hitung luasan di sini sekitar 7.000 sampai 8.000 meter kita tanami yang hamparannya dengan rumput, sedangkan bagian sisi-sisinya kita tanami dengan Kaliandra. Nah, ini sampai ujung sana. Ini rumput nyambung dengan blok Kaliandra yang ada di sekitar kandang. Sedangkan untuk pakan utama yang kami berikan ke ternak yaitu pakan hijauan sebagai pakan utama. Secara presentasi pun pakan hijauan yang paling banyak yang kita berikan. Per ekor bisa sampai 8-10 kilo per ekor. Jadi kebutuhannya itu sendiri setiap hari kita panen itu 1 sampai 1,5 ton jenis hijauan, baik rumput maupun legumnya.
Sebagian kami silasekan, kami awetkan dengan cara silase, sebagian kami berikan segar, yang memang kita keringkan dulu dalam 1 malam, agar kandungan airnya turun. Nah, di samping kiri saya ini blok kaliandra yang sudah diberi pupuk sebagian. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Kaliandra yang diberi pupuk setelah panen, pertumbuhannya jauh lebih cepat. Seperti ini. Dari jumlah batangnya, ukurannya itu semakin besar, karena setelah panen kita selalu berikan pupuk. Dan ada juga di beberapa blok yang kami sudah kurangi pemberian pupuknya dari segi waktu. Memang sudah jadi pohon seperti di blok panjang itu sudah hidup, akarnya sudah bagus, tapi tetap kami SOP-kan untuk tim hijauan setelah panen kita beri pupuk, walaupun tidak seperti awal-awal kita tanam. Pemupukan itu kami selalu berikan secara berkala. Kalau sekarang setelah panen kita baru berikan pupuk untuk mempercepat pertumbuhan rumput maupun legum. Nah, saya tunjukkan blok hijauan dari ujung sini sampai bawah, terus sampai ujung sana ke atas. Ini hijauan yang ada di lahan kami. Selama ini kami sudah tercukupi untuk hijauan, kami ambil dari hasil budidaya hijauan kami. Nah, sedangkan di ujung sana kami baru buka lahan, atau lebih tepatnya kami replace bibit. Kelihatan nggak sih? Jadi di bagian yang masih coklat lahannya. Nah, ini sebelumnya kami tanam rumput odot, tapi secara produksi kurang maksimal. Nah, saat ini kita coba dengan bibit biogen yang kami pernah uji cobakan juga, ternyata produksinya jauh lebih baik dan disuka sama ternak. Itu yang utama, disuka sama ternak. Sedangkan di bagian sini rumput-rumput yang sengaja kami budidayakan untuk bibit. Pertama, lahannya dekat dengan kandang, jadi secara pupuk pun blok ini lebih maksimal, karena yang kami kejar ini bibitnya, artinya batangan stek yang akan kami gunakan untuk di lahan kami sendiri. Nah, ini sengaja kami jadikan sebagai blok bibit untuk rumput. Jadi rumput selain kita ganti bibit, juga ada blok yang dimana kita seleksi kembali. Kalau memang ada bagian yang tidak produktif, kita ganti bibitnya.